Kemudian hari-harinya dia belanja beras itu ke warung kita. Kita tahu tuh sumber harta dia tadi itu dari halal apa haram? Dari haram. Apakah kemudian dalam Islam kita harus nolak dia bermuamalah dengan kita? Misalkan kita pejabat tadinya, kita sudah tahu tuh haram, kita embat juga tuh barang, ya harta itu kita ambil juga, padahal kita tahu itu bukan hak kita. Kita tahu status mengambil harta itu adalah haram. Maka keharaman status harta ini, meskipun kita sudah bertaubat, tetap tidak hak bagi kita. Bersedekah pun, bersedekah terhadap harta haram yang kita kuasai atas nama kita, itu tidak mendatangkan pahala bagi kita. Justru yang datang itu adalah dosa. Pada saat dia masuk Islam, harta yang terkumpul dalam kekuasaannya itu adalah harta yang dulu dari usaha-usaha yang haram itu. Bagaimana status hartanya? Haram atau halal? Dan Nabi juga nggak bertanya, kamu punya harta berapa? Kemudian dulu dari mana kamu dapatkan harta ini? Nggak ditanya Nabi, nggak ditanya oleh Nabi, apalagi status halal haramnya. Ini dulu kamu dapat halal atau haram? Nggak ditanya. Nabi tidak bertanya tentang itu, Bapak Ibu. Dan jauhilah sisa-sisa riba jika kamu benar-benar beriman. Fa illam taf'alu, kalau kamu nggak mau juga melakukan nasihat itu, fa'zanu biharbi minallahi wa rasulih. Berarti kamu sedang mengundang Allah untuk memerangi kamu dan juga Rasulullah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana status hukum harta haram yang diwariskan. Untuk subuh ini kita membahas milkiyatul mal al-haram al-maqbud fil kufri qabla al-islam. Status hukum memiliki harta haram yang dikuasai pada saat berstatus kafir. Jadi orang yang mu'allaf. Harta yang dia kuasai pada saat dia belum masuk Islam, kemudian sekarang dia masuk Islam. Bagaimana status hukum harta-harta terdahulu yang dia dapatkan, mungkin tidak dengan cara-cara yang dibolehkan oleh syariat Islam. Ayah dan bunda, dalam pembahasan ini kita akan bagi yang pertama milkiyatul mal al-haram al-muktasab qabla al-islam idza tammal qabdu. Yang pertama adalah status memiliki harta haram yang didapatkan atau dikuasai sebelum Islam, dan sebelum dia masuk Islam harta itu sudah sepenuhnya dia kuasai, sepenuhnya milik dia. Yang kedua adalah yang belum sepenuhnya dia kuasai, artinya sebagian sudah dia kuasai, sebagian yang lain masih proses dia menguasainya atau mendapatkannya. Nah, inilah pembahasan kita pada pagi hari ini. Kita masuk kepada yang pertama, apabila seorang mu'allaf atau yang masuk Islam menguasai harta haram secara sempurna begitu dia masuk Islam. Allazi alaihi ahlul ilmi annal mal allati hazahal kuffaru bi muamalat al muharramah wa uqud ghairu masyru'ah wa kanu qad aslamu alaiha ba'dal qabdi wa inqadil aqdi fahiya lahum halalun wa nahkumu bil butlani awir raddi wala nahkumu bil butlani awir raddi. Yang pertama, para ahli ilmu, ulama
melihat bahwa harta-harta yang dikuasai oleh orang-orang kafir dengan cara-cara muamalah yang haram atau dengan akad-akad yang tidak sesuai dengan syariat Islam, lalu mereka masuk Islam. Setelah menguasai sepenuhnya harta tersebut, maka harta itu bagi mereka adalah halal. Fahiya lahum halalun. Wala nahkumu bil butlani awir raddi. Kita tidak dapat menghukuminya untuk membatalkan semua kepemilikan hartanya, termasuk mengembalikannya. Tidak ada isyarat itu di dalam hukum Islam. Artinya sempurna kepemilikan dia sebelum dia masuk Islam dengan semua harta yang dia dapatkan, apakah dengan jalan yang halal atau yang haram, maka semua harta yang dia kuasai itu adalah hak bagi dia, halal bagi dia. Jelas ayah bunda? Sawa'un ta'allaqat hadhil uqud bil amwal awil furuj aw dimanal muslafat allati ahdasuha fi hurubihim ma'al muslimin. Bahkan termasuk ketika harta itu adalah harta rampasan perang yang didapati dari kaum muslimin. Misalkan sebelum dia masuk Islam, sahabat Nabi yang dulu memerangi Islam sebelum dia menerima hidayah itu banyak sekali. Muawiyah misalkan, ya, yang kemudian menjadi khalifah besar dalam Islam, atau bahkan Umar bin Khattab sebelum dia menerima hidayah Islam. Pada saat dia masih berstatus sebagai orang kafir, dia pernah berperang melawan umat Islam. Dan pada saat peperangan terjadi, mereka menang. Dan lazimnya di dalam peperangan, sebagaimana yang pernah sudah kita bahas, harta yang halal, cara mendapatkannya diantaranya adalah harta yang didapatkan melalui peperangan. Itu harta sah. Lazimnya dalam peperangan, siapa yang kalah dengan harta benda yang mereka bawa perbekalan dalam perang itu yang ditinggal, kemudian diambil alih oleh pemenang, maka hak bagi pemenang harta itu sebagai hak milik yang sah di dalam Islam. Termasuk ketika umat Islam yang menang, kaum kafir Quraisy yang kalah, itu meninggalkan banyak harta. Harta itu kemudian dikuasai oleh umat Islam, dibagi-bagi sesuai dengan pembagian syariat Islam, dan itu sah. Karena itulah kemudian pernah terjadi di perang Uhud, ya, pada saat umat Islam melawan kaum kafir Quraisy, ya, di tengah kemenangan umat Islam itu banyak harta kekayaan yang ditinggal oleh kafir Quraisy, yang kemudian beberapa orang yang diberi amanah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tetap, ya, menjaga posisi sampai benar-benar kemenangan itu dapat diraih secara sempurna. Tapi karena sudah melihat banyaknya harta untuk dibagi-bagi, yang tadinya di gunung itu pada turun, kemudian terjadi serangan balik dan 70 sahabat Nabi penghafal Al-Quran kemudian mati syahid dalam perang tersebut, yang sekarang kuburnya masih bisa kita ziarahi di Bukit Uhud di Madinah. Bapak dan Ibu saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, sekali lagi kita membahas kajian muamalah ini bukan hanya perspektif logika akal semata, tetapi kita lihat pendalilannya. Ya, apa dalil ulama yang membolehkan atau menyimpulkan status halalnya harta orang-orang
mu'allaf atau orang yang masuk Islam, padahal harta itu dulu dia dapatkan pada saat dia berstatus sebagai orang kafir. Misalkan sebelum masuk Islam dia punya usahanya itu ya ternak babi misalkan. Dalam syariat Islam halal atau haram? Haram secara mutlak. Zatiyah wa sifatiyah. Baik zatnya babi itu atau bahkan sifatnya, termasuk harganya, samanu, harga yang didapat dari penjualan hewan yang haram, statusnya adalah haram. Tapi itu dulu sewaktu dia belum masuk Islam, usahanya itu, dan dari hasil usaha itu dia punya banyak harta misalkan. Kemudian satu ketika dia mendapatkan hidayah, masuk Islam. Pada saat dia masuk Islam, harta yang terkumpul dalam kekuasaannya itu adalah harta yang dulu dari usaha-usaha yang haram itu. Bagaimana status hartanya? Haram atau halal? Tadi sudah kita bahas. Para ulama menyimpulkan status kepemilikan dia terhadap harta itu adalah halal. Wal adillah ala zalika katsirah mutadafirah. Minha qauluhu ta'ala. Dan dalil yang terkait dengan persoalan ini banyak sekali. Ya, berulang-ulang bahkan. Di antaranya faman ja'ahu mau'izatun mir rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah. Potongan ayatnya di surat Al-Baqarah 275. Sesiapa saja yang telah mendapati nasihat mau'izah, ya, lalu dia menerima nasihat itu, fantaha, dari yang sebelum-sebelumnya dia bertaubat, tidak lagi mau dia melakukan hal yang sama, falahuma salaf, maka yang terdahulu itu menjadi haknya. Yang terdahulu itu menjadi haknya. Ini juga kemudian menjadi dalil kalau seandainya ada harta yang kita dapati sebelum kita hijrah lah. Kalau orang Islam dia udah Islam nih, tapi selama ini Islamnya nggak mau tahu tentang ajaran Islam, statusnya aja Islam. Maka cara mencari hartanya dia nggak peduli tuh halal haram. Tapi kemudian dia bertaubat. Setelah dia bertaubat, lalu dia tahu ternyata yang ini dulu tuh haram hukumnya. Maka pada saat dia sudah tahu itu haram, dia berhenti, tidak lagi melakukan. Tapi yang lampau itu menjadi haknya. Itu menjadi haknya. Tapi itu catatannya tadi, dia memang belum tahu kalau itu haram. Tapi kalau kita sudah tahu itu haram, misalkan kita pejabat tadinya, kita sudah tahu tuh haram, kita embat juga tuh barang, ya, harta itu kita ambil juga, padahal kita tahu itu bukan hak kita. Kita tahu status mengambil harta itu adalah haram. Maka keharaman status harta ini, meskipun kita sudah bertaubat, tetap tidak hak bagi kita. Beda nggak? Kalau tidak tahu, ya begitu masuk Islam atau begitu hijrah, itu bisa jadi hak bagi dia. Tapi meskipun hak bagi dia, pilihan terbaiknya adalah kalau itu harta yang diambil dari hak orang lain, maka kembalikan. Tapi kalau kita mau kembalikan nih, nggak ketemu, nggak tahu lagi siapa yang punya.
Caranya kemarin gimana? Disedekahkan atas nama hamba Allah yang memiliki harta itu. Tapi bukan sedekah atas nama kita, karena bersedekah terhadap harta haram yang kita kuasai atas nama kita itu tidak mendatangkan pahala bagi kita. Justru yang datang itu adalah dosa. Jadi itu dalilnya ya. Fahazil ayah wa in nazalat fi man kana yatabaya'u birriba minal muslimin illa anna hukmaha amun. Dan hukum yang terkandung di dalam ayat ini adalah hukum yang bersifat umum, meskipun sebab turunnya ayat ini adalah berkaitan dengan riba. Kalau kita dulunya pelaku riba, kemudian setelah kita tahu nih riba ini dahsyat, ya, ngeri banget. Nah, tuh riba tuh, ya, mengerikan. Baik sewaktu kita di dunia ancamannya, apalagi kemudian nanti di akhirat. Tapi dulu kita nggak tahu itu, sekarang kita baru tahu. Nah, asbab turunnya ayat ini berkenaan dengan orang-orang yang bertaubat dari transaksi-transaksi riba. Wa kadzalika istadalla ahli tafsir biqaulihi ta'ala, begitu juga dalil yang diambil oleh para ahli tafsir yang ada pada surat Al-Baqarah 278 279. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa illam taf'alu fa'zanu biharbim minallah wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuslamun. Al-Baqarah 278 279. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, jaga dirimu dari apa-apa yang dilarang oleh Allah, dan jauhilah sisa-sisa riba jika kamu benar-benar beriman. Fa illam taf'alu, kalau kamu enggak mau juga melakukan nasihat itu, fa'zanu biharbi minallahi wa rasulih. Berarti kamu sedang mengundang Allah untuk memerangi kamu dan juga Rasulullah. Wa in tubtum, tapi kalau kamu bertaubat, falakum ru'usu amwalikum, maka hak bagi kamu pokok-pokok dari hartamu. Setelah itu berhentilah dari transaksi dan perbuatan riba. Yang pokok itu jadi hakmu. La taslimun wa la tuslamun. Kamu tidak akan terzolimi dan janganlah kamu juga menzolimi, berlaku zolim. Faqad fassara al-Imam Al-Fakhrur Razi hadhil ayah. Imam Fakhrur Razi, seorang ahli tafsir, menafsirkan ayat ini. I'lam anna hadhil ayah, ketahuilah bahwa ayat ini aslun kabir fi ahkamil kuffar, adalah satu asas atau dasar pokok hukum yang berlaku terhadap hukum-hukum bagi orang-orang kafir idza aslamu, apabila mereka itu masuk Islam. Jadi Imam Fakhrur Razi mengatakan ayat ini juga ada kaitannya dengan ketika seseorang yang menerima hidayah Islam dulunya, sewaktu sebelum Islam, cara-cara dia mendapatkan harta itu banyak dengan cara-cara yang haram. Tapi dia nggak tahu tuh haram, karena di dalam agamanya yang dia lakukan itu tidak haram. Wa dzalika li anna ma madha fi waqtil kufri, karena yang demikian itu apa-apa yang telah berlalu sewaktu dia masih kafir,
fa innahu yabqa wa la yunqadu wa la yafsakh. Maka sesungguhnya apa yang dia dapatkan, yang lekat pada diri dia sewaktu dia berstatus kafir, itu akan tetap melekat pada dirinya, kemudian tidak dapat dibatalkan dan tidak dapat dirusak statusnya. Wa ma la yujad minhu syai'un fi halil kufri fa hukmuhu mahmulun 'alal Islam. Tetapi apa-apa yang belum dia dapatkan pada waktu dia berstatus kafir, sekarang dia Islam, yang kedepannya dia harus diukur di atas ajaran Islam, tidak lagi berlaku status kufurnya. Bapak dan ibu saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, termasuklah status status nikahnya. Kalau ada misalkan orang satu keluarga mu'allaf, suami istri, ya, tadinya dia Kristen, kemudian dia masuk Islam, suami istri langsung beserta anak-anaknya. Status suami istri ini yabqa, tetap lekat. La yunqad, tidak bisa kita batalkan statusnya meskipun dulu dia nikahnya secara, mohon maaf, Kristen. Kan banyak orang Islam sekarang ini itu harus nikah ulang. Ada gitu nggak? Mungkin kita juga ada yang berpikiran seperti itu. Kalau kita mau mengambil jalur dia harus nikah ulang, ayah dan bunda, maka kita kembalikan kepada perspektif hukum Islam. Semua rangkaian dalam pernikahan itu harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Belum tentu bisa memenuhi rukun dan syarat untuk dinikahkan kembali, termasuk status walinya, ya, beban mahar bagi suaminya, dan macam-macam. Maka kemudian bisa jadi yang tadinya dia sudah kuat mau masuk Islam, gara-gara bapak bilang mau harus wajib nikah lagi segala macam, akhirnya dia nggak usah masuk Islam lagi. Kok susah kali Islam ini? Jelas nggak? Jelas? Saya ulangi tadi terjemahan dari apa yang dimafhumkan oleh Imam Fakhrul Razi dalam tafsirnya. Dia mengatakan wazalika li'anna ma madha fi waqtil kufri, yang demikian itu sesungguhnya apa-apa yang telah berlalu pada saat dia berstatus kafir, fa innahu yabqa, semua status yang lekat pada dia itu adalah yabqa, tetap. Wala yunqad, tidak bisa kita batalkan. Wala yafsakh, dan itu juga tidak bisa merusak status akadnya. Jadi kalau dia sudah benar-benar berstatus sebagai suami istri, maka begitu dia masuk Islam bersamaan, keduanya statusnya tetap suami istri. Ayah dan bunda saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, waqad aslama fi ahdir Rasul sallallahu alaihi wasallam khalqun katsir minal musyrikin. Di zaman Nabi masih hidup pun ayah bunda, banyak sudah manusia pada saat itu yang tadinya kafir masuk Islam. Banyak sekali. Apa yang terjadi? Wa dakhalu fi dinillahi afwaja wa lam yas'al ahadan minhum an masdari kasbihim wala an amwalihim allati hazaha amin halalin hiya amin haramin bal aqarruhum ala amwalihim wa ankihatihim. Pada saat banyak orang berbondong-bondong masuk Islam, di zaman itu Nabi Rasul masih ada. Nabi kan puncak penentu hukum di antara manusia kan, wakil Tuhan kan.
Rasul itu kan yang membawa syariat Islam. Dia yang menentukan. Di zamannya masih hidup, banyak orang masuk Islam tuh berbondong-bondong. Baik yang berstatus masih sebagai jomblo atau yang sudah berkeluarga. Lihat, walam yas'al ahadan. Pada saat itu Nabi sama sekali tidak menanyakan seorang pun di antara mereka itu an masdari kasbihim, dari mana dia mendapatkan harta, apa usahanya. Kemarin waktu kamu kafir, kamu usahanya apa? Nabi nggak tanya tuh. Dan wala an amwalihim allati hazaha qoblal Islam. Dan Nabi juga nggak bertanya, kamu punya harta berapa, kemudian dulu dari mana kamu dapatkan harta ini. Nggak ditanya Nabi, nggak ditanya oleh Nabi, apalagi status halal haramnya. Ini dulu kamu dapat halal atau haram, nggak ditanya. Nabi tidak bertanya tentang itu, Bapak Ibu. Termasuklah kamu dulu nikahnya, nggak ditanya. Tidak ditanya oleh Nabi. Bal, akan tetapi yang terjadi adalah aqarruhum ala amwalihim wa angkihatihim. Nabi justru menetapkan status semua yang berlaku pada saat dia masih kafir, termasuklah status nikahnya. Harta-hartanya ditetapkan oleh Nabi sebagai harta yang sah milik dia, dan juga status nikahnya suami istri itu juga Nabi langsung tetapkan, bukan Nabi nikahkan ulang sesuai syariat Islam, bukan. Jelas Bapak Ibu? Fa'an Urwah ibni Mas'ud as-Saqafi, dalam satu riwayat Urwah ibnu Mas'ud as-Saqafi, kana al-Mughirah ibni Syu'bah sahiba qauman fil jahiliyah faqatalahum wa akhadha amwalahum thumma jaa fa aslam. Waktu itu ada yang namanya Mughirah ibni Syu'bah. Dia ini suka berteman dengan kaum jahiliyah. Faqatalahum, orang-orang kafir jahiliyah itu membunuh dia. Dia orang Islam nih, dibunuh oleh orang kafir itu. Wa akhadha amwalahum, kemudian hartanya diambil. Fa aslam, lalu kemudian satu ketika orang kafir nih masuk Islam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ammal Islam faqbil. Adapun Islam maka terimalah. Wa ammal mal falasta minhu fi syai'. Adapun yang berkaitan dengan harta-harta itu enggak ada urusannya dengan yang telah berlalu-lalu. Fam tana'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam an takhmisi hadzal mal wa tarkihi fi yadil Mughirah mimma dalla ala annal Mughirah malakahu bil akhdhi. Dalam hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengurusi status hartanya Mughirah, ya, yang tadi waktu dia menjadi orang kafir itu membunuh orang dan mengambil hartanya, nggak ditanya. Wala yakhtaliful hukmu kadzalika idza qabadal muslim malan minal kuffar idza qabaduhu biuqudin wa muamalat la yuqirruha al-islam hatta law qamat dalil al-qat'i ala hurmihi at-ta'amul biha fi haqqil muslimin ka bai'ihim al-khamar wal khinzir wa ghairihima minal muharramat. Fal muslim, adapun orang Islam, idza qabada samanal khamri minal kafir, apabila dia menguasai
hasil penjualan khamar dari orang kafir bimuamalat sahihah, dengan cara-cara muamalah yang baik, halalahu hadzal mal lima sabata anna Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yanhahu al muslimin an mubayatil musyrikin wa ahlil kitabi ma'a ilmihi bi aqlihim ar-riba wa bai'ihim al-khamar. Kalau kita umat Islam nih punya usaha kita itu kedai misalkan. Orang kafir tetangga kita ya usahanya adalah warung khamar, tua lah kalau orang orang Tapanuli itu ya, tua dia, warung tua dia. Kita tahu bahwa penghasilan dia itu dari tua itu aja. Kemudian hari-harinya dia belanja beras itu ke warung kita. Kita tahu tuh sumber harta dia tadi itu dari halal apa haram? Dari haram. Apakah kemudian dalam Islam kita harus nolak dia bermuamalah dengan kita? Wah, nggak boleh Pak, Bapak nggak boleh belanja di warung saya. Mohon maaf nih Pak ya, karena setahu saya Bapak hartanya itu hanya dari hasil penjualan tua itu. Kami dalam Islam ini nggak boleh itu Pak. Begitu kita Islam nih. Ini lihat. Fal muslim idza qabada samanal khamri minal kafir bi muamalatin sahihah. Kita nggak ngurusi itu usaha dia. Ya. Urusannya adalah ketika dia datang kepada kita, dia bermuamalah dengan kita dengan cara-cara yang baik atau tidak. Halalahu hadzal mal, maka kalau muamalahnya adalah muamalah yang benar, ya. Tadi hasil penjualan beras kita itu nggak urusan kita, itu sumbernya haram dari yang dia dapat tuh nggak urusan kita, itu urusan dia. Ya, halal bagi seorang muslim untuk mengambil harga hasil penjualan barang halal tadi itu kepada orang kafir yang bahkan sumber hartanya itu adalah dari yang haram. Ini berlaku lima sabata anna Rasul sallallahu alaihi wasallam, dulu di masa Nabi juga, lam yanhahu al muslimin an mubayatil musyrikin wa ahlil kitab. Nabi itu nggak pernah melarang para pedagang muslim untuk bermuamalah dengan orang-orang musyrik, bahkan termasuk ahlul kitab. Padahal Nabi tahu bahwa harta mereka itu sumbernya adalah dari harta riba dan juga dari perjualan hasil penjualan khamar, hasil penjualan atau hasil judi atau hasil-hasil yang lainnya. Tapi Nabi nggak melarang. Kan di zaman Nabi sahabat ada yang jadi pedagang nggak? Ada. Abdurrahman bin Auf misalkan, seorang pedagang handal yang belanja di kedainya Abdurrahman bin Auf itu semua orang Islam atau ada orang kafir? Ada. Semua orang yang punya kebutuhan ke tokonya Abdurrahman bin Auf ya datang berbelanja ke tempat itu. Apakah Rasul tidak tahu bahwa orang musyrik dan orang kafir yang belanja ke situ itu sumber hartanya dari harta yang haram? Tahu atau tidak? Tahu. Adakah riwayat Nabi melarang? Tidak ada. Artinya apa yang menjadi usaha mereka itu, yang mereka anggap di dalam ajaran agamanya itu boleh, itu urusan mereka. Kalau dia sudah masuk Islam, baru kita ajarkan dia ajaran Islam ini. Barulah berlaku bagi dia hukum Islam. Makanya kalaupun Indonesia seandainya nih bersyariat seperti yang ada di Aceh. Di Aceh itu apakah semua penduduk muslim atau ada non muslim? Ada non muslim.
Ada tergolong banyak bahkan orang non-muslim di Aceh. Apakah dengan diterapkannya syariat Islam, non-muslim ini menjadi tidak bebas dengan ajaran agamanya? Bebas dia dengan ajaran agamanya. Karena persoalan keyakinan dan ajaran agama itu tidak boleh dipaksakan bahkan di dalam ajaran Islam. La ikraha fid din. Enggak boleh ada paksaan di dalam agama. Ayah dan bunda saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, walamma sabata anna Umar ibn Khattab balaghahu anna ba'da ummalihi ya'khudul khamra min ahli zimmah muqabilul jizyah. Dan di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menjadi seorang khalifah, banyak orang-orang yang menjadi penduduknya waktu itu tuh punya usaha khamar, warung tuak tadi, warung tuak. Bapak punya usaha warung tuak, biar mampir kita situ. Bukan minum tuak, duduk-duduk minum kopi, ngaji itu tentang hukum khamar. Dan hasil harta haram tadi itu dibayarkan sebagai pajak untuk negeri Islam. Kan Umar jadi khalifah nih. Orang kafir Quraisy bayar pajak atau enggak? Ada bayar jizyah namanya. Jizyah itu artinya orang kafir Quraisy yang tinggal di negeri Islam. Islam memberi jaminan keamanan atas kehidupan dia di negeri Islam itu. Tapi dia bayar pajak. Itu namanya jizyah. Sumber bayar jizyahnya itu adalah harta haram. Apa katanya? Faqala qatalallahu fulan amma alima anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalallahu al-yahud harramat alaihimus suhum yakni bidzalika suhumul khinzir fajamaluha ay azabuha wa ba'uha wa akalu asmanaha. Allah memerangi orang-orang Yahudi. Allah haramkan bagi mereka lemak-lemak. Maksud lemak ini adalah daging-daging yang diharamkan seperti daging babi. Tetapi orang-orang Yahudi ini bahkan tidak mengindahkannya. Mereka bahkan memakannya dan bahkan menjualnya dan mengambil hasil dari penjualan babi-babi tersebut. Summa qala Umar walawah mubai'iha wa khudhu minha asmanaha. Nah, Umar berkata, meskipun begitu orang-orang kafir atau orang-orang Yahudi itu pada saat ditagih jizyahnya ambil saja. Meskipun kita tahu sumbernya itu adalah dari yang haram. Bapak dan ibu saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah. Intinya untuk pembahasan yang pertama ini, ketika orang kafir sudah menguasai harta tertentu yang harta itu dia kuasai secara sempurna sebelum dia masuk Islam, maka dengan cara-cara yang haram, maka begitu dia masuk Islam, sesungguhnya harta-harta ini adalah hak bagi dia. Artinya dia nggak mesti sumbangkan atau tinggalkan harta itu tanpa tuan. Tidak, harta itu tetap menjadi hak milik dia secara sempurna dan dia boleh menggunakannya. Tetapi setelah dia masuk Islam, penggunaannya harus berdasarkan syariat Islam. Nggak boleh lagi dipakai untuk modal judi, modal usaha ternak babi, ya kan?
modal usaha warung tuak dan lain sebagainya, nggak boleh lagi. Bagaimana kalau seandainya dia menguasainya sebagian waktu dia Islam, waktu dia kafir, harta itu sebagian baru dikuasainya. Tapi begitu dia masuk Islam, itu masih berproses sebagian yang lain. Maka kesimpulannya, yang sudah sempurna milik dia itu hak bagi dia, yang sisanya itu nggak boleh hak bagi dia. Misalkan tadi itu yang punya usaha ternak babi, pada saat dia kafir, hasil usaha itu sebagiannya sudah sepenuhnya dalam genggamannya kekuasaannya, tapi sebagian yang lain masih dalam bentuk tagihan. Maka begitu dia masuk Islam, yang sudah sempurna dia menguasainya menjadi haknya. Adapun yang masih tagihan, udah tahu nih tagihan dari usaha babi, itu nggak mesti lagi dia kuasai, tidak halal bagi dia untuk menguasainya. Boleh nggak dia ambil, dia tagih lagi, masih banyak nih tagihan babi belum dibayar. Boleh nggak? Boleh atau tidak? Boleh. Tapi menguasainya yang tidak boleh. Dia tagih semua yang belum bayar, kemudian nanti hasil tagihannya diposkan sendiri untuk kepentingan sosial. Tapi tidak boleh lagi untuk dia kuasai dan makan serta tasarrufkan secara Islam, nggak boleh. Itu yang dapat saya sampaikan ayah dan bunda sekalian. Sebentar lagi kita memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Salah satu ayat penting berkaitan dengan Ramadan itu ayat Ramadan ayat berapa? Al-Baqarah 18. Tapi nggak boleh berhenti 183. Ayat tentang puasa Ramadan itu 183 sampai 188. Baru berganti tema itu 189. 189 berkenaan dengan munculnya hilal untuk melaksanakan haji. Artinya ayat 189 seterusnya baru temanya itu tentang haji. Tapi 183 sampai 188 itu masih tentang puasa. Salah satu ayat puasa 188 itu sebagai ayat penutupnya itu berkenaan dengan harta. Apa itu? Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan cara yang batil. Wa tudlu biha ilal hukam, termasuk di antaranya menyogok para penguasa. Litakulu fariqam min amwalin nas, untuk memakan harta yang tidak hak, memakan harta secara batil. La'allakum bil ismi, padahal itu adalah dosa. Wa antum ta'lamun, dan kamu sebenarnya tahu bahwa itu adalah dosa. Nah ini ayat ini nggak ada ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nas, nggak ada pengantarnya ini Pak. Karena ayat ini tidak ada pengantarnya, itu berarti masih ada kaitannya dengan yang sebelum-sebelumnya. Sebelum-sebelumnya tentang siapa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kamu berpuasa. Ini berarti ini ayat isyaratnya, penekanannya, hai orang-orang yang berpuasa, yang beriman, dan kamu dalam keadaan berpuasa, janganlah kamu mengambil harta dengan cara-cara yang batil. Maka semua yang diharamkan dalam mendapatkan harta di luar Ramadan lebih ditekankan keharamannya di bulan Ramadan. Karena ada ayat khusus yang Allah sampaikan kepada orang-orang yang beriman yang sedang berpuasa agar tidak memakan harta dengan cara-cara yang batil, termasuk sogok, judi, apalagi itu menipu dalam berdagang, ya semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya.